Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno. Di sini saya akan membuat video tentang mereview buku. Dimana bukunya itu adalah buku ini, yaitu yang berjudul tentang teori-teori pembelajaran multikultural, humanis, kritis, konstruktivitis, reflektivitis, dan dialog dan progresif. Oke, buku ini kalian bisa dapat dengan membelinya di toko online. Jadi kalau mau nggak ribet, beli aja di toko online. Dan judul buku ini ditulis oleh Syahrul SPD MPD, teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian teori pembelajaran multikultural. Di dalam buku ini teori pembelajaran multikultural itu ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu ada pengertian teori pembelajaran, yang kedua ada perkembangan pembelajaran multikultural, dan juga ada yang ketiga itu menjadi guru multikultural. Nah, yang keempat itu penerapan pembelajaran multikultural. Yang terakhir itu ada tantangan pembelajaran multikultural. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa saja teori pembelajaran multikultural dalam buku ini, teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran multikultural merupakan proses pembelajaran yang mengakui keberagaman budaya, agama, ras, dan etnis sebagai hal penting di dalam bentuk sebuah kelas, pola pikir guru, dan peserta didik. Teori pembelajaran multikultural juga didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang lebih menekankan kesadaran tentang keanekaan ragaman budaya dalam merespon perubahan sosial dan kultur pendidikan di setiap lingkungan sekolah, masyarakat, dan atau berpengaruh ke seluruh dunia. Teori pembelajaran multikultural juga dapat mengembangkan gagasan baru melalui revolusi pembelajaran dengan cara melakukan perubahan teori, metode, dan strategi pembelajaran yang konvensional menjadi kritis dan demokratis. Hal ini dilakukan agar peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok agama, budaya, ras, dan etnis serta peserta didik, pria maupun wanita dan anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis. Kedua, perkembangan pembelajaran multikultural. Oke, teori pembelajaran multikultural ini telah menjadi tuntunan yang tidak dapat ditawarkan dalam membangun Indonesia baru. Karena teori pembelajaran ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai konsep dan praktis pelaksanaannya. Pada umumnya, para guru belum mempunyai pengalaman yang memadai dalam pembelajaran multikultural, baik filsafat, sosiologi, metodologi, isi, maupun tentang dalam pelaksanaannya. Beberapa guru telah lama menerapkan teori pembelajaran multikultural karena teori pembelajaran multikultural ini secaranya memerlukan diterapkan mengingat pengalaman generasi muda saat ini berbeda dengan generasi masa lalu. Yang ketiga itu menjadi guru multikultural. Oke, menjadi guru multikultural dalam proses pembelajaran yaitu seorang guru yang harus memberikan contoh sikap teladan kepada peserta didik sesuai dengan nilai-nilai multikultural. Guru multikultural harus menjadi teladan, misalnya menerima pluralitas, toleransi, cinta damai, dan menghargai muridnya. Oleh karena itu, Banks mengungkapkan bahwa menjadi guru multikultural harus mampu mentransformasikan 5 dimensi berikut ini. Dimensi integrasi materi pelajaran. Dimensi integrasi materi pelajaran berhubungan dengan seberapa jauh seorang guru memasukkan materi pelajaran. Misalnya contoh non-roh kebudayaan dalam proses pembelajaran yang biasa dilakukan. Dimensi integrasi juga diterapkan oleh guru dalam menguatkan materi pokok pembelajaran yang bersumber pada materi kebudayaan yang variatif. Yang kedua itu ada dimensi konstruksi pengetahuan. Nah, dimensi konstruksi pengetahuan merupakan dimensi yang mengharuskan guru untuk membantu peserta didik dalam memahami bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan dan dipengaruhi oleh budaya, agama, ras, etnis, gender, dan posisi kelas sosial tiap individu dan kelompok. Yang ketiga itu ada dimensi pengurangan prasangka. Guru melakukan pembelajaran dengan cara memilih bahan ajar yang dapat memberikan dampak baik terhadap perbedaan budaya, agama, ras, serta menerapkan materi tersebut secara konsisten dan
kontinu. Selain itu, guru dapat menerapkan banyak metode untuk membantu peserta didik dalam menumbuhkan sikap positif terhadap keberagaman. Yang keempat itu ada dimensi kesetaraan dalam pendidikan. Dimensi ini menuntut guru untuk memperhatikan kesetaraan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengubah proses pembelajaran dengan tujuan mempermudah pencapaian tujuan belajar peserta didik. Nah, yang kelima itu ada dimensi pemberdayaan kultur sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini dalam konseptualisasi guru terhadap sekolah sebagai unit perubahan struktur sosial, sehingga guru memberikan jaminan kepada semua peserta didik dengan berbagai latar belakang dan memberikan kesempatan yang setara untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat itu, materi yang keempat ada tentang penerapan pembelajaran multikultural. Oke, penerapan pembelajaran multikultural ini di dalam kelas tidak harus menjadi mata pelajaran pendidikan multikultural atau harus berbasis dalam kurikulum formal, karena nilai-nilai multikultural dapat diterapkan langsung pada semua proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran multikultural yang terdapat yang pertama adalah menyadarkan guru bahwa nilai-nilai kebudayaan sangat penting untuk menopang pluralisme. Nilai-nilai pluralisme inilah yang harus dikembangkan dan ditanamkan menjadi guru sekolah. Sekolah tidak hanya dikonsepkan sebagai lembaga pendidikan untuk menguasai pengetahuan dan mencerdaskan peserta didik dalam perspektif monokultur, tetapi lembaga pendidikan harus menjadikan kerna multikultural sebagai peserta didik. Oleh karena itu, guru dapat menerapkan pembelajaran multikultural di sekolah dengan memilih beberapa jenis. Yang pertama itu penerapan berikut ini. Yang pertama itu penerapan pendekatan kontribusi di kelas. Yang kedua, penerapan pelajaran aktif di kelas. Yang ketiga, penerapan pendekatan transformasi di kelas. Yang keempat, penerapan pendekatan aksi sosial. Yang kelima, tentang pembelajaran multikultural. Nah, tantangan pembelajaran multikultural itu berasal dari guru yang kurang siap dan kurang memahami esensi dari multikulturalisme. Selain itu, guru masih terjebak dalam pembelajaran seperti biasa, kelas sosial, gender, suku, agama, karakter lokal, serta memilih materi ajarnya dan bahan ajarnya selalu diarahkan kepada bebas nilai. Tantangan utama teori pembelajaran multikultural di Indonesia adalah masih banyaknya lembaga pendidikan yang terperangkap di dalam sikap-sikap stereotipe dan prasangka prejudis yang berasal dari paham radikalisme, kesukuan, keagamaan, dan kelas sosial. Persoalan tersebut dibuktikan dalam penelitian di 30 sekolah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pendidikan multikultural ini selalu dianggap bertentangan dengan agama, karena multikulturalisme ini dianggap membawa paham pluralisme, yaitu adanya pengakuan bahwa semua agama itu sama. Nah, paham inilah yang kemudian banyak ditakuti para guru yang sangat fanatik dan radikal dengan agama yang dianut. Secara esensial, pendidikan multikultural tidak sama dengan penerimaan ideologi agama lain atau semua agama itu sama, tetapi kita menerima adanya perbedaan keyakinan dan konsep ketuhanan tanpa harus bercela dan menolak keberadaan orang tersebut. Nah, itu sekilas teori multikultural dalam buku ini, teman-teman. Jadi buku ini sangat bagus untuk teman-teman untuk dipelajari, karena bukan hanya membahas tentang multikultural, juga ini membahas tentang humanis, kritis, konstruktivitis, dan refleksivitis, dialogis, dan prospektif. Oke. Jadi kalau kalian masih penasaran dengan buku ini atau kurang jelas pembahasannya tadi, kalian bisa langsung aja belanja. Ini murah aja kok, palingan di bawah 50.000 udah dapat buku ini dan juga dapat ilmu itu mahal, teman-teman. Jadi langsung aja kalian teman-teman cari aja, beli untuk menambah ilmu. Terima kasih yang sudah menyimak sampai dari awal sampai akhir. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.